Halo, saatnya review CV kalian. Kita akan nge-review salah satu CV dari followernya Makin Mahir. Buat kalian yang CV-nya juga pengen di-review, kalian bisa ikutan di acaranya kita. Langsung daftar aja di kolom deskripsi. Oke, kita mulai. Oke teman-teman, hari ini kita akan nge-review satu CV dari salah satu followernya Makin Mahir. Ini ada CV dari seseorang dengan background jurusan psikologi, fresh graduate psikologi. Nah, buat kalian yang punya background yang sama, kalian boleh perhatiin. Oke, nah kita mulai. Oke, CV-nya kayak gini. Ya, CV-nya adalah CV ATS gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan CV kreatif dengan banyak gambar begitu, tapi adalah CV ATS yang itu lebih fokus kepada tulisan atau isi. Kita mulai dari atas. Ada nama, oke, Kak Siska, nunjukin alamat, kemudian nomor telepon dan juga email. Boleh. Nah, yang pasti pertama alamat nggak usah lengkap-lengkap amat gitu ya. Alamatnya cukup di kotanya aja. Misal Semarang nih, ya udah Semarang aja, nggak perlu misal Ambarawa, RT berapa, nggak usah. Nama kotanya aja gitu ya. Nomor telepon boleh, email boleh. Lebih baik ditambahin juga sosmednya, misal LinkedIn gitu, bisa kalian tambahkan juga sebagai bukti dari brandingnya kalian di sosial media. Oke, di bawahnya objektifnya atau ringkasannya, saya seorang fresh graduate jurusan psikologi yang memiliki ketertarikan dalam bidang human resource. Oke. Selama berkuliah, selain fokus untuk memperdalam pengetahuan terkait ilmu psikologi, juga menambah keterampilan dalam penggunaan berbagai alat tes psikologi dan asesmen kelompok maupun individu. Oke. Ringkasannya clear bahwa dia itu punya background pendidikan psikologi dan dia pengen bekerja atau dia punya ketertarikan di bidang human resource. Artinya dia pengen kerja sebagai HR, misalnya HR di perusahaan. Dan dia juga punya keterampilan untuk menggunakan berbagai alat tes psikologi dan juga asesmen. Apakah ini cukup? Cukup aja, tapi masalahnya gini, lulusan psikologi nggak cuma satu orang di Indonesia dalam waktu 1 tahun gitu ya. Ada ribuan bahkan jutaan yang lulusan psikologi juga, yang lulusnya barengan juga. Nah, kalau tulisannya masih seperti ini, dalam arti masih umum banget, kemungkinan besar teman-teman yang lain juga akan nulis hal yang sama gitu. Jadi usahakan di ringkasan itu atau di objektif atau di summary kalian menunjukkan sesuatu yang unik yang cuman kalian yang punya. Nah, apa aja ya? Oke, kita lihat bawahnya ya. Oke, di pengalaman, pernah punya pengalaman kerjasama Dinas Pendidikan dan Rumah Sakit Paru Dr. Aryo Wirawan. Salah 3, observasi dan juga scoring. Oke, dijelasin job desk-nya. Observasi pendampingan anak berkebutuhan khusus selama pelaksanaan psikotes, mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk psikotes, melakukan scoring dan input data. Ini kan salah satu prestasi dong. Melakukan observasi dan pendampingan pada anak berkebutuhan khusus selama tes psikologi itu tidak semua orang mengalaminya, tidak semua orang punya kesempatan untuk hal itu. Nah, ini bisa kalian gunakan sebagai unique selling point kalian. Bisa kalian taruh di atas, bisa kalian taruh di bagian ringkasan. Misal selama berkuliah, saya fokus untuk memperdalam terkait ilmu psikologi dan juga menambah keterampilan dalam penggunaan alat tes. Dibuktikan, misal kata-kata bisa sesuai kalian lah. Dibuktikan, misal saya punya pengalaman mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam proses psikotes, pelaksanaan psikotes. Itu hal yang unik gitu. Mendampingi anak berkebutuhan khusus tuh gak gampang gitu ya. Gitu. Kemudian asisten pengajar mata kuliah tes kepribadian dan training development. Nah, ini ada nih tes kepribadian dan teknik development sebagai asisten pengajar ASDOS ya ketika kuliah gitu. Kemudian pernah sebagai intern di human resource
Nah ini bisa nih melaksanakan proses rekrutmen, menyusun SOP, kemudian menyusun pertanyaan interview, proses administrasi. Nah ini juga bisa kalian masukkan nih di sini nih. Misal, dan ini bisa ditambah. Misal kalian melakukan proses rekrutmen kepada berapa atau proses interview kepada berapa orang kayak gitu. Melakukan screening CV berapa CV kayak gitu. Kalian bisa tulis di sini. Nah itu bisa kalian juga masukkan di ringkasan juga kayak gitu. Jadi usahakan apa yang kalian tulis di ringkasan itu adalah summary dari apa yang kalian tulis di bawahnya, teman-teman. Gitu. Oke ya. Nah ini yang tadi di Frog ya. Jadi di Frog ini pernah punya pengalaman rekrutmen, kemudian screening CV hingga pelaksanaan interview. Itu dijelasin secara kuantitatif angkanya. Kalian misal screening berapa CV untuk posisi apa begitu ya, kemudian interview berapa, tipe interviewnya apa, kalian bisa jelasin dan itu bisa taruh di ringkasan juga kayak gitu. Kemudian di pusat layanan psikologi kalian melakukan asesmen khusus untuk kenalan tes, baik melakukan penempatan karyawan maupun tes bakat minat untuk siswa sekolah, bertanggung jawab melakukan scoring, bertanggung jawab melayani klien selama proses pemeriksaan psikologi, bertanggung jawab memastikan ketersediaan peralatan kantor dan juga alat tes psikologi gitu. Jadi ditunjukkan juga ini. Kemudian yang terakhir adalah Event Indonesia International Culture Festival Salatiga sebagai tim lapangan. Boleh disertakan sebagai bukti bahwa kalian mungkin ketika ikut festival seperti ini atau sebagai tim lapangan berarti komunikasi kalian itu baik. Kemudian bekerja sama tim bisa kalian tunjukkan di situ. Boleh gitu. Dan terakhir pendidikan S1 psikologi IPK 3,9 is good. Nah, ini salah satu contoh CV yang secara isinya sudah spesifik mengarahnya mau kemana gitu. Hanya ada beberapa tadi perbaikan-perbaikan. Nah ini akan lebih kuat lagi kalau misal kalian punya portofolio. Portofolionya bisa ditaruh di mana bang gitu ya. Kalian bisa taruh misal di sosial media kalian. Kalian menunjukkan kegiatan kalian ketika melakukan hal-hal yang ini. Misal kalau kalian punya dokumentasi ketika melakukan observasi dan juga pendampingan kepada anak berkebutuhan khusus, taruh di sosmed, kemudian cantumkan itu sebagai portofolio. Kemudian kalian ketika melakukan interview atau proses screening juga bisa kalian dokumentasikan sebagai kalian branding kalian bahwa ini loh saya, siapa namanya tadi? Saya Siska, saya itu lulusan psikologi dan saya itu sangat erat kegiatannya berhubungan dengan bidang-bidang human resource, dari mulai screening, dari mulai psikotes, kemudian rekrutmen, kemudian training and development kayak gitu. Nah, human resource sekali lagi ini kadang kebanyakan yang miss. Human resource itu nggak selalu nggak selalu rekrutmen teman-teman, dan rekrutmen tidak selalu dilakukan setiap saat. Jadi kalian harus menguatkan juga di sisi lain apa fungsi-fungsi seorang human resource gitu ya. Kalian boleh cari dulu di SKKNI untuk cari tahu tuh job desk-nya atau kriterianya sebagai seorang human resource itu apa aja. Jadi jangan persempit bahwa human resource itu kerjanya cuma rekrutmen, enggak. Masih ada banyak hal, misal kayak training and development, kemudian ada manpower planning dan lain sebagainya. Kalian juga harus menyentuh sisi-sisi itu. Jangan terus nyentuh di rekrutmen. Nah, kebanyakan banyak yang nyentuh di sisi rekrutmen tapi di sisi lain nggak punya pengalaman. Kalian juga harus menambah di sisi lain. Gitu. Oke. Nah, itu tadi kita udah nge-review satu CV dari followernya Makin Mahir, seorang fresh graduate jurusan psikologi. Nah, buat kalian yang CV-nya pengen di-review di YouTube-nya Makin Mahir, kalian boleh ikutan acaranya kita. Daftarnya ada di kolom deskripsi gitu ya. Nah, atau kalian pengen ngobrol langsung sama HRD, kalian juga bisa ikutan acaranya. Kita langsung daftar di kolom deskripsi. Oke, gitu aja, kita ketemu lagi. Dadah.